Pak Guru menyapa kalian sesuai pada waktu Pak Guru membuat video ini. Oke. Jadi di sini Pak Guru ingin membahas 5 soal yang tampaknya menyulitkan kalian tadi ya, supaya kalian ngerti lah ya. Jadi Pak Guru akan bahas satu persatu. Nah, jadi gini. Nomor 1 kita baca dulu soalnya ya. Nomor 1, sebuah kendaraan mampu menempuh jarak 120 km dalam waktu 2 jam. Nah, jadi 120 km dalam waktu 2 jam. Perlu kalian ingat ya, yang jarak itu adalah 120 km ya. Ini adalah jarak dan waktunya itu adalah 2 jam. Itu artinya ya, kalian bisa tuliskan 120 km dalam waktu 2 jam itu secara sederhana dengan bahasa matematika seperti ini. 120 km per 2 jam. Nah, kemudian ditanya, berapakah kecepatan kendaraan tersebut? Nah, kalian mungkin bingungnya begini loh. Ini kan sebenarnya udah ada kecepatan ya. Ya memang sudah ada kecepatan. 120 km ditempuh dalam waktu 2 jam. Nah, itu sudah kecepatan sebenarnya. Hanya saja yang diminta itu adalah kecepatan yang bisa ditulis lebih sederhana gitu. Kecepatan yang lebih sederhana. Jadi kalian dituntut untuk menyederhanakan. Misalkan 40 km per jam. Itu kan sama dengan gini ya. Ini kan lebih simpel ya. 40 km per jam. Oh, jadi dalam waktu 1 jam menempuh jarak 40 km. Nah, itu kan lebih simpel ya, disebut 40 km per jam. Nah, kalau ini ya, kalau yang ini masih harus disebut 120 km per 2 jam. Nah, gimana caranya supaya disebut titik-titik kilometer per jam supaya gitu ya. Supaya seperti itu. Ya, tentu saja waktunya ya. Waktunya itu harus dijadikan satuan dulu. Satu maksudnya harus dijadikan satu dulu. 2 jam dijadikan 1. Tapi tetap dia satuannya jam ya. Ini tetap jam, ini tetap km. Nah, ini tetap kilometer. Ya, jadi 2 jam dijadikan 1 jam. 2 jam dijadikan 1 jam. Ini maksudnya menyederhanakan ya. Bukan berarti 2 jam dijadikan 1 jam itu artinya 2 jam jadi 1 jam, itu nggak bisa sebenarnya. Ini 2 jam dijadikan 1 jam ini maksudnya disederhanakan kecepatannya. Jadi perbandingan 120 banding 2 ini disederhanakan. 2-nya dijadikan 1. Ya, jadi supaya nanti begini. Ini kan 40 km per jam kan sama dengan 40 km per 1 jam. Nah, supaya nanti bisa ditulis sederhana seperti ini. 40 km per jam. Ya, ini 120 km per 2 jam kan. Nah, kalau 120 meter per 2 jam, itu kan belum bisa ditulis 120 km per jam, belum bisa ya. Karena jamnya ini masih 2 dia, belum 1 dia gitu. Nah, kalau misalnya kita jadikan 1, berarti kita akan mengecilkan ya, 120 banding 2 ini dikecilkan ya. 2-nya dijadikan 1, itu berapa? Nah, kita buat pecahan seperti ini ya. Kita buat 120 per 2 ya. Ini disederhanakan ya. 2-nya dijadikan 1. 2-nya yang dijadikan 1 ya. Jadi di sini anggap saja ini adalah penyebut ya, penyebutnya yang dijadikan acuan. Jadi 2-nya dijadikan 1, bagaimana caranya? Nah, kalau dia memperkecil pasti dibagi. 2 bagi berapa supaya hasilnya 1 ya, 2 bagi 2 ya. Maka di atas juga sama, bagi 2. Nah, sehingga dapat hasil 60. Nah, jadi udah ya, 1 jam berarti jaraknya itu dapat 60. Nah, karena udah bentuknya sudah mirip seperti ini ya. Jadi yang merah ini ya, 60 km per 1 jam, 40 km per 1 jam. Nah, jadi karena sudah waktunya itu menunjukkan 1 ya. Ini 1 jam seperti ini ya. Jadi bisa dinyatakan seperti ini.
Nah, maka yang ini pun yang 60 km per 1 jam pun bisa dinyatakan dalam kecepatan 60 km per jam. Ya, begitu, 60 km per jam. Oke, HP nge-lag. Yap, sekarang kita bisa lanjut ke soal yang nomor 2 ya. Soal yang nomor 2. Nah, sebelumnya Pak Guru hapus dulu coretan yang di soal ini. Nah, kita sekarang fokus ke soal yang nomor 2 ya. Nah, di soal nomor 2, nah, jika sebuah kendaraan memiliki kecepatan 60 km per jam, berapa meter per menit kecepatan kendaraan tersebut? Nah, jadi seperti ini ya cara penyelesaiannya. Nomor 2. Jadi seperti ini cara penyelesaian nomor 2. Nomor 2. Astaga, kok ini sih? Astaga. Ya, nomor 2 ya. Nomor 2, jika sebuah kendaraan memiliki kecepatan 60 km per jam, 60 km per jam itu ditulis seperti ini, 60 km per jam. Ini ya, 60 km per jam. Ini bukan 60 km atau jam ya. Ini 60 km per jam. Kemudian berapa meter per menit kecepatan kendaraan tersebut. Nah, jadi kalian disuruh mengubah dari 60 km per jam jadi meter per menit. Meter per menit. Ya. Jadi, kalau seperti ini ya kalian harus bisa menguraikan model matematikanya seperti ini. 60 km per jam ya. Jam ini sebenarnya 1 jam maksudnya ya. Jadi kalau sudah disebut jam gitu aja artinya ada 1 sebenarnya. Tapi tidak usah disebut karena 1 itu ya 1 jam. Nah, 60 km per 1 jam diubah jadi meter per menit. Ya, jadi 60 km per jam, meter per menit. Nah, jadi 60 km ke meter. Nah, seperti yang sudah Pak Guru jelaskan di pertemuan minggu sebelumnya ya, kilometer ke meter itu hanya turun 3 tangga ya. Jadi 60 itu akan disisipkan nolnya sebanyak 3. 0, 0, 0 karena hanya turun 3 tangga. Ya, kalian makanya harus hafal kilometer, hektometer, dekameter, meter. Itu turun 3 tangga ya. Jadi 60.000 meter per 1 jam berapa menit? 1 jam itu lagi gampang banget, 60 menit. Nah, sehingga kita bisa jadikan ini satuan ya. Nah, 60 coret-coret sehingga 6.000 meter per menit. Ini masih bisa disederhanakan. Jadi ya 1.000 meter per 1 menit. Ya, 1.000 meter per 1 menit. Sehingga kecepatannya itu adalah 1.000 meter per menit. Ya, jadi begini cara menuliskan kecepatannya ya. Jadi cenderung jika kalian menulis kecepatan akhir ya, kecepatan yang paling sederhana berarti. Kecepatan yang paling sederhana itu waktunya itu selalu 1 dia. Jadi 1.000 meter per menit. Nah, ini 1.000 meter per 1 menit begitu. Usahakan di bagian waktunya itu dijadikan 1 dia kalau bisa. Oke, sekarang nomor 3. Nah, pada nomor 3, jika kendaraan A mampu menempuh jarak 40 km dalam 2 jam. Oke, berarti kendaraan A ya, kita bilang kendaraan A itu dengan tinta merah ya. 40 km dalam waktu 2 jam.
km dalam 2 jam. Sedangkan kendaraan B menempuh 60 km dalam 4 jam. Oke. Kendaraan B itu biru ya. 40 km dalam 60 km ya. 60 km 60 km dalam 4 jam. Nah, jadi yang harus kalian samakan ya tentu saja kalau kalian mau membandingkan memang jarak dan waktunya, satuan jarak dan waktunya kan sudah sama ya. Tapi ya yang perlu kalian lakukan adalah membandingkan ini bentuk dari penyebutnya. Nah, jadi sebenarnya ini kan 40 banding per 2, ini 60 per 4 gitu ya. Jadi kalian harus samakan dulu bentuknya ini, bentuk penyebutnya, bentuk dari perbandingannya ya. Kalau ini kan banding 2, nah ini supaya banding 2 bagaimana begitu. Kalau Pak Guru lebih cenderung lebih suka mengecilkan. Misalkan 40 km dalam waktu 2 jam. Nah, ini 60 km dalam waktu 4 jam. Berarti ya, untuk kendaraan yang A, ya, itu artinya untuk mendapatkan waktu tempuh dalam jarak tempuh dalam waktu 1 jam, itu artinya 40 bagi 2 ya. 40 bagi 2 adalah 20. Berarti dalam waktu 1 jam dia bisa menempuh sejauh 20 km ya. Sehingga dapat perbandingan begini, 20 km per 1 jam. Nah, ya, jadi waktunya pun harus disamakan. Nah, sekarang bagaimana dengan yang ini? Nah, ini dijadikan 1. Ini Pak Guru akan bagi juga. 60 bagi 4 ya. Itu sama dengan berapa? 60 bagi 4 itu kan 15 ya. Berarti 15 km per 1 jam. Nah, jadi sekarang satuan waktunya kan sudah sama. Ini kan satuan waktunya masih berbeda. Nah, jadi satuan waktunya juga harus disamakan. Nilai waktunya itu harus 1 dia, begitu. Baru bisa dibandingkan. Nah, sekarang kan sudah bisa dibandingkan ya. Nah, untuk pembanding bagaimana kalau kita bandingkan ini dengan ini. Ya, jadi lebih cepat yang mana? Lebih cepat 20 km per jam atau 15 km per jam? Ya, jelas lebih cepat 20 km per jam ya. Jadi ini yang lebih cepat. Kendaraan A lebih cepat daripada kendaraan B ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi yang A yang lebih cepat. Nah, gitu. Jadi waktu tempuhnya harus disamakan dulu. Kalau misalnya di sini waktu tempuhnya 2 jam, sedangkan di sini masih 4 jam, kalian harus berpikir bagaimana jika seandainya 60 km ini ditempuh, bagaimana seandainya jika 4 jam ini diubah jadi 2 jam gitu. Nah, supaya tahu, oh berarti dalam 2 jam ini cuma menempuh berapa gitu ya. Kalau 60 km dalam 4 jam berarti dalam 2 jam kan 30 km begitu. Nah, sekarang kalau dalam waktu 1 jam berarti kan 15 km. Jadi harus lancar pembagian juga sih sebenarnya. Oke, nah sekarang lanjut ke soal nomor 4 ya. Soal nomor 4. Soal nomor 4. Nah, kalian bisa lihat ya soal nomor 4. Ini gampang sih. 2 km per jam diubah menjadi 2 km per jam
1 jam ya artinya ya. 2 km per 1 jam diubah menjadi dam per menit. Jadi kalian cuma sampai di sini aja udah bagus sebenarnya. Dari 2 km ke dam itu kan turun 2 kali. Ya, jadi karena turun 2 kali, kilometer, hektometer, dekameter. Aku turun 2 kali kan. Karena turun 2 kali, nolnya sisipkan 2. Ya, karena turun 2 kali. Jadi 200 dekameter. Nah, 1 jam berapa menit? 1 jam itu kan 60 menit. 60 menit. Nah, ini sampai di sini aja sebenarnya udah cukup ya. Tapi kalau misalnya kalian ingin lebih sederhana, lebih menyederhanakan, boleh nggak apa-apa ya. Tapi kalau diminta sampai menit, kalian tidak akan bisa mendapatkan hasil sederhana yang lebih. Ya, jadi seperti ini ya, 20/6. Nah, ini masih bisa disederhanakan, masih ya 20/6. Disederhanakan, ini akan menjadi bagi 2 ya, bagi 2 menjadi 10/3 ya. Ini sudah mentok ya, berarti 10 paling sederhana 10 dekameter per 3 menit. Nah, dalam keadaan seperti ini ya, menit ini sudah tidak bisa diubah menjadi 1. Kalau misalnya diubah menjadi 1, maka jaraknya itu hasilnya akan desimal dia. Contoh ya, misal kita memaksa nih supaya menitnya jadi 1, berarti kan 10/3 bagi 3 ya, supaya menghasilkan 1. Supaya menghasilkan 1. Supaya menghasilkan 1 berarti 3 bagi 3 kan 1. Nah, sekarang karena di bawah bagi 3, maka di atas juga bagi 3. Nah, 10 bagi 3 itu hasilnya 9,1/3 ya, atau 9/1/3 lah, atau 9,3333 gitu ya, 9,33 dam per 1 menit. Jadi ini bisa kalian tuliskan 9,33 dam per menit. Ya, 9,33 dam per menit. Nah, jadi sebenarnya Pak Guru berharap kalian bisa sampai di titik ini aja. Pak Guru udah cukup menurut Pak Guru ya. Nah, kalau bisa sampai di titik ini jadi ya luar biasa sekali ya. Ya, sampai di sini aja udah cukup sebenarnya, sampai yang Pak Guru lingkari hijau. Nah, sekarang untuk selanjutnya nomor 5 ya. Nah, nomor 5, 40 meter per jam jadi dam per menit. Oke. 40 meter per 1 jam. Nah, ini kalau kalian mau jadikan dam per menit ya, gini aja, dam per menit ya. 40 meter per 1 jam jadi dam per menit. Nah, meter ke dam, meter, dekameter, meter. Nah, itu kan naik 1 tingkat ya, dari meter ke dam naik 1 tingkat. Sehingga yang kita lakukan adalah mengeliminasi nolnya. Jadi 40 ya, naik 1 tangga, nolnya dicoret ya, nolnya dicoret, sehingga bisa kalian sisipkan di sini 4 dam gitu aja ya. Naik 1 tangga, nolnya dicoret begitu. Nah, 1 jam berapa menit? 60 menit. Jadi sehingga di sini masih ya, sampai di sini udah ya. Sebenarnya sampai di sini aja udah cukup ya. Pak Guru udah kasih nilai benar kok kalau kalian udah bisa sampai di sini. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau menyederhanakan, enggak masalah ya. 4/60 masih bisa disederhanakan. Ya, 4/60 masih bisa disederhanakan. Sama-sama bagi berapa? Sama-sama bagi 4 ya, bisa. Bagi 4 dapat 1/3.
15. Nah, satunya ini adalah damnya, dekameternya ya. 15 ini adalah menitnya. Nah, tapi ini tetap belum bisa ditulis dam per menit karena waktunya masih 15 dia satuannya, belum satuan dia waktunya. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya jadi 1? Ya jelas 1/15 berarti waktunya kita jadikan 1 misalnya. Supaya jadi 1, maka 15 harus dibagi 15. Nah, sekarang 1 bagi 15 juga. Bisa nggak? Ya nggak bisa sebenarnya. Tapi gimana ya, bisa nggak bisa sih. Kalau seperti ini kan hasilnya dia akan desimal ya. 1 bagi 15 itu sama dengan bagi susun ya. 1 bagi 15. 1 ini kan jelas sebenarnya lebih kecil ya. Bayangin aja 1 pensil bagi 15 orang. Itu dipotong-potong nggak tuh pensilnya? Ya. Nah, jadi hasilnya akan desimal 0, sekian ya. 1 bagi 15 karena dia lebih kecil, di sini dikasih 0, sehingga di sini boleh kita tambahkan 0 sepuasnya sampai bisa melakukan pembagian. 10 bagi 15 belum bisa juga, masih lebih kecil, sehingga 100 yang dipakai ya. 100 bagi 15 ya. 100 bagi 15 itu oke, jadi 100 bagi 15 ya. Perkalian berapa yang mendekati 15 kali berapa supaya menghasilkan 100 begitu. Jadi 15 kali 6 ya. 15 kali 6 itu hasilnya adalah 90. 90. Nah, jadi kalian juga harus lancar juga sih sebenarnya perkalian supaya bisa pembagian ya. Jadi 100 kurang 90 itu adalah 10. Nah, jadi 10 ini kan masih nggak bisa dibagi nih, belum habis. Nah, sehingga terus ditambahkan 0. Ini hasilnya 6. Terus ditambahkan 0 lagi. Dibagi lagi, ini 90 lagi ya. Terus ini sisa 10 lagi. Nah, ini jadi akan terus dia 6, 6, 6 terus nambah seperti itu. Sehingga ini dapat dikatakan 0,6. Ya, kita pakai satu angka di belakang koma. 0,67 ya. Nah, kita bisa sampai dengan pembulatan juga kita bisa kasih 0,67 gitu. Ya. Sekarang kita sudah dapat 0,7 dam per 1 menit. Jadi ini sudah bisa ditulis dalam bentuk 0,67 dam per menit. Ya, begitu. Oke. Nah, ini dia pembahasan soal kita untuk 5 soal hari ini ya. Butuh waktu 23 menit, sementara kita di sekolah hanya 35 menit ya untuk jam matematika. Sangat sangat perlu rasanya pembelajaran daring juga masih dikombinasikan dengan pembelajaran tatap muka. Oke, itu saja ya anak-anak. Untuk menonton video ini kalian boleh skip ya bagian-bagian yang menurut kalian perlu di skip. Oke, sekarang selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih.